Selamat pagi anak sekalian dimanapun kalian berada. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah anak sekalian, untuk pembelajaran di kelas 9 pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi seni teater. Namun sebelumnya, marilah secara seksama kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, sekalian, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang rancangan pementasan. Nah, tentu anakku tahu rancangan berarti kita merancang sebuah pementasan. Nah, dalam hari ini yang harus kita rancang adalah tentang lakon, menulis cerita, pelatihan pemeranan, dan rancangan tata titik. Namun pada hari ini kita akan mempelajari dua aspek dulu, yaitu tentang lakon dan menulis ceritanya. Ya, jadi lanjut teman sekalian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada ini adalah mendeskripsikan perancangan pementasan mulai dari penulisan cerita, pelatihan, pemeranan, dan perancangan tata hias. Artinya bagaimana sekalian bisa memahami, bisa memberikan sebuah argumen tentang apa sih, tentang merancang itu, bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana dalam menyiapkan sebuah pementasan itu sendiri. Mengidentifikasikan struktur cerita dan menuliskan cerita sebagai persiapan pementasan. Artinya bagaimana kita bisa menguasai konsep mulai dari alurnya, idenya, dan sampai pada pementasannya nanti. Nah, lakon yaitu merupakan penuangan dari ide cerita ke dalam alur cerita dan susunan lakon. Artinya bagaimana kita melakonkan sesuatu, menuangkan ide cerita ke dalam sebuah alur cerita. Karena misalnya kita dituntut untuk melakonkan sebuah karakter yang karakter orang dewasa atau karakter anak kecil dan sebagainya, lakon itulah yang akan kita ceritakan dalam sebuah susunan lakon atau susunan daripada alur-alur cerita dalam sebuah pementasan. Nah, dalam pembuatan lakon itu sendiri, ya, langkah-langkahnya adalah menentukan tema. Artinya bagaimana kita menentukan sebuah ide cerita. Temanya misalnya tema pendidikan atau tema kebudayaan. Nah, itu yang pertama harus kita tentukan dalam sebuah menyusun sebuah lakon, dalam menyusun sebuah pemeranan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan plot. Setelah ada tadi ide, menentukan penuangan gagasan, nah sekarang kita menentukan plotnya atau alurnya, bagaimana alur ceritanya. Yang menceritakan dari awal misalnya seorang anak petani kah, yang kemudian menempuh sebuah pendidikan atau menempuh sebuah mencari sebuah esensi daripada kebudayaan, bagaimana kebudayaan tradisional dari sebuah daerah ke daerah yang lain. Itulah yang akan kita tentukan alur-alur ceritanya sehingga menghasilkan sebuah cerita yang mengalir, dinamis, dan sangat bagus dan tersusun secara sistematis. Kemudian yang ketiga adalah menentukan latar. Nah, kita setting latar belakangnya, setting misalnya kalau temanya tadi sudah pendidikan, apa-apa yang sesuai dengan yang bisa melatar belakangi daripada pendidikan sendiri. Mungkin ruang kelas, ada ruang pembelajaran dan lain sebagainya, kostum-kostum dan sebagainya. Setting itu disedemikian rupa supaya apa yang kita ceritakan sejalan dengan properti atau settingan yang ada dalam pementasan sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan tokoh. Nah, tentu dalam penentuan tokoh ini sangat berpengaruh. Misalnya seseorang yang bertubuh besar, kita harus sesuaikan dengan karakternya. Seseorang yang bertubuh kecil, kita juga sesuaikan. Misalnya tadi seorang sosok, kita ambil tema pendidikannya, tentu kita penentuan tokohnya sosok yang sesuai dengan misalnya sebagai peserta didik. Ada juga cocoknya untuk sebagai seorang guru, kepala sekolah misalnya. Nah, inilah dalam menentukan sebuah lakon, dalam pelakonan, pemeranan, kita harus menentukan temanya, ide ceritanya, kemudian alur ceritanya, kemudian latar atau settingan,
dan berikutnya adalah penentuan tokohnya. Hal-hal inilah yang harus kita pastikan. Kemudian materi pembelajaran yang kedua adalah menulis cerita. Nah, anak sekalian, dalam menulis cerita itu sendiri kita dituntut untuk ada yang namanya pemaparan. Ada langkah-langkahnya. Pemaparan yang pertama, keterangan tokoh, tempat, waktu, dan masalah dipaparkan di situ dalam bahwa keterangan tokohnya siapa, tempatnya di mana, waktu dan masalahnya bagaimana. Kemudian penggawatan. Masalah dalam pemaparan sudah mulai terganggu oleh. Nah, inilah dalam langkah-langkah dalam menulis cerita itu, ini yang harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan pemaparannya, penggawatannya, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Inilah langkah-langkah yang harus kita susun sehingga membentuk sebuah cerita yang sangat menarik untuk ditonton. Nah, pada klimaks, disinilah titik paling ujung dari perselisihan atau konflik. Tentu anakku biasa melihat sebuah sinetron atau film di mana yang tadinya bersahabat kemudian menjadi sebuah prahara. Nah, itulah yang dimaksud dengan klimaks. Sesudah klimaks itu ada yang namanya peleraian, alternatif dari permasalahan sampai terjadinya konflik. Nah, jadi mulai dari pemaparan, penggawatan, bagaimana meramu cerita itu menjadi seorang sangat penasaran, sehingga klimaks dan peleraian ada alternatif permasalahan. Tiba pada saatnya yang namanya penyelesaian. Nah, penyelesaian inilah adalah merupakan jawaban yang menjadikan permasalahan itu. Jadi singkat ceritanya, kesimpulannya bahwa dalam menulis cerita itu harus kita mampu memberikan sebuah pemaparan, penggambaran dari tokohnya, kemudian penggawatan bagaimana masalah itu diramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah konflik, sehingga ada yang namanya klimaks yang menjadikan penghujung dan perselisihan. Namun di balik klimaks itu ada yang namanya peleraian atau alternatif sehingga menghasilkan sebuah penyelesaian daripada masalah atau cerita itu sendiri. Saya kira anak sekalian itu pembelajaran singkat pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya harap anak sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan salam matcha.